Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aldi Nurrizan Widianov. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis risiko kecelakaan kerja dengan pendekatan failure mode dan effect analysis di area Departemen Produksi PT Mitratex Industri Semarang. Nah, apa sih yang latar belakangnya untuk saya melakukan penelitian ini? Karena setiap tempat kerja itu tentunya memiliki risiko kecelakaan kerja masing-masing. Yang besarnya tingkat risiko itu bergantung pada jenis industri, teknologi yang digunakan, dan pengendalian tingkat risiko yang dilakukan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang dikerahkan untuk operator dalam menjalankan mesin-mesin yang digunakan, sehingga meminimalisir hal-hal yang diinginkan. Di sini saya mendapatkan data tingkat keparahan dan tingkat kecelakaan kerja pada tahun 2021 hingga 2022, yang mana untuk kategori lukas dan luka berat pada tahun 2022 itu meningkat tajam, sehingga ini menjadi concern saya bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, penyebabnya adalah karena kurangnya kompetensi staf K3 dalam mengidentifikasi analisis K3. Analisis kecelakaan kerja terjadi, sehingga mengapa bisa terjadi peningkatan yang tajam dari tahun sebelumnya. Maka dari itu saya melakukan identifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko kerja menggunakan tools FMEA. Nah, tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi kecelakaan kerja, mengidentifikasi lokasi jenis dan penyebab, serta melakukan penilaian risiko dan memberikan saran perbaikan. Nah, FMEA sendiri itu terdiri dari 3 parameter. Yang pertama adalah severity untuk tingkat keparahan, yang kedua adalah occurrence untuk frekuensinya, dan detection itu adalah tingkat deteksinya. Nah, ini metode penelitian saya, yaitu sama seperti penelitian-penelitian pada umumnya. Yang membedakan adalah pengolahan datanya menggunakan implementasi dari Six Sigma, yang mana terdiri dari define, measure, analyze, improve, and control. Define, saya menggunakan mengidentifikasi insiden yang dikelompokkan pada departemen produksi seperti pada unit 1 hingga maintenance, yang mana menghasilkan 32 kasus. Nah, untuk measure, saya menggunakan diagram Pareto untuk melakukan prioritas mana sih departemen produksi yang menghasilkan kasus kecelakaan kerja tertinggi. Di sini unit 1 menghasilkan kasus kecelakaan kerja sebanyak 18 kasus, sehingga menjadi analisis prioritas utama. Nah, untuk analyze sendiri saya menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja bagaimana bisa terjadi. Di sini dari sekian faktor yang mendominasi adalah faktor tenaga kerja seperti tidak memakai APD, tidak menerapkan SOP, workload yang berlebihan, kelelahan, dan lain-lain. Nah, untuk improve menggunakan FMEA, saya menganalisis failure mode dan potential cost yang terjadi. Seperti pada proses 1, proses pengambilan raw material, modus kegagalannya yaitu barang raw material yang terjatuh. Siapa yang terdampak? Operator forklift dan petugas administrasi. Efeknya pada operator forklift adalah keseimbangan forklift yang terganggu, sedang pada petugas admin, barang material yang terjatuh itu bisa menimpa dan menyebabkan meninggal. Sehingga potential cost-nya itu apa? Karena terlalu banyak tumpukan barang material sehingga menyebabkan keseimbangannya terganggu. Nah, untuk penilaiannya sendiri pada severity itu 9. Kenapa? Karena tingkat keparahannya memang setinggi itu. Selanjutnya adalah occurrence, frekuensinya 1 karena frekuensi kejadiannya itu memang jarang terjadi, dan deteksinya saya mengambil nilai 5 tengah-tengahnya. Untuk RPI-nya adalah dikali 3 dari parameternya sehingga menghasilkan 45. Nah, di sini ranking satunya adalah 240, yaitu tangan masuk atau terjebak ke mesin carding. Lalu untuk rank 2-nya yaitu 200 dengan kasus tangan tersa dari mesin carding, masih mesin yang sama. Rank 3 adalah 140 dengan tangan tersa sedang melakukan proses packing. Nah, rekomendasi perbaikan untuk improve ini apa? Untuk mesin carding itu penegasan SOP, pemberian tanda bahaya, dan melakukan proses training operator baru. Dan untuk proses packing adalah penggunaan APD berupa sarung tangan saat melakukan proses packing. Nah, kontrol di sini adalah fungsi pengawasan tenaga kerja jadi lebih banyak lagi. Seperti perancangan standar kerja yang baru yang memperbaiki standar kerja sebelumnya, lalu penegasan pada petugas operator untuk aware terhadap K3. Nah, kesimpulan di sini terdapat 32 kasus kecelakaan kerja yang terdapat pada departemen produksi. Lalu berdasarkan analisis fishbone diagram, faktor tenaga kerja yang paling mendominasi. Lalu di sini terdapat penilaian analisis FMEA yang terbesar yaitu 240, lalu 200 dan 140. Yang terakhir yaitu untuk menekan angka kecelakaan berupa meninjau kembali SOP, peningkatan awareness, dan penggunaan APD. Nah, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.